Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Amma yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz kita, yaitu Ustadz Rahmat Thahir Nasution, Pak Dokter kita yang mendampingi Bapak Ibu baik ketika berada di Madinah maupun di Mekah, yakni Pak Dokter Muhammad Iqbal dari Medan juga. Jadi kedua beliau itu dari Medan. Iya, asal. Tapi kalau Ustaz Rahmat ini sudah setengah. Ya, fisiknya Medan, tapi fisik dan rohnya itu adalah, jiwanya itu ada di Bogor. Jadi dapat jodoh dari Bogor, alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ustadz kita ini, Ustadz yang setia dari sejak umrah Ustadz, selalu yang mengawali acara, ya acara manasik ya dengan tilawah. Titahnya itu adalah beliau terus giliran sama kakak beliau. Tapi sekarang kakak beliau ada di Makkah, yaitu Al-Ustadz Abdul Khaliq. Bapak Ibu, Duyufur Rahman, Duyufur Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami cintai, muliakan dan banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmat karunia, taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita, wabil khusus umat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, saat ini kita dapat melaksanakan tugas mulia kita yang diawali dengan manasikul umrah. Tentu dalam konteks dan tujuan yang agung dan mulia, yakni untuk kita lebih mendekatkan diri taqarrub kepada Allah SWT, meraih umrah yang mabrur, umrah yang makbul. Amin, Allahumma amin. Namun sebelum kita mulai, izinkan kami mewakili manajemen NRA untuk menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Ibu yang telah berkenan, yang telah mempercayai wasilah dalam rangka Bapak Ibu memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni melaksanakan ibadah umrah. Tentu kepercayaan ini bagi kami dari manajemen NRA sangat berharga dan sangat strategis untuk kedepannya dalam memajukan ya travel NRA. Tentu insya Allah ya di hati Bapak Ibu sekalian ketika nanti akan kembali, ya apa yang dirasakan, kepuasan lahir dan batin di dalam pelaksanaan, pembimbingan dan pelayanan serta pengkhidmatan kami ya
dari manajemen NRA tentunya itu akan memberikan kesan yang positif, sehingga nantinya tentu Bapak Ibu paling tidak akan membisikkan, akan menutur katakan baik kepada keluarga maupun kepada teman sejawat di kantor dan sebagainya. Ini harapan kami. Dan sebaliknya, ketika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pengkhidmatan dan pelayanan dari manajemen NRA ini, tentu kami sangat mengharapkan saran dan masukan, baik yang sifatnya secara internal. Saya kira itu pengantar kami mewakili manajemen NRA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena apa? Tentu amat berbeda ketika kita berumrah di luar bulan Ramadan dan dengan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberikan penegasan bahwa umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan itu taqdi hajatan ma'i. Jadi nilai pahalanya itu adalah sama ketika berhaji bersama. Ini hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah, nilai pahalanya bukan fisiknya. Umrah dengan haji itu berbeda. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ketika kita sholat sunnah 2 rakaat saja, kita berziarah di Masjid Quba, kita akan mendapatkan pahala umrah. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Karena itu maka wajib kita syukuri, wajib Bapak syukuri Allah berkenan mengundang Bapak Ibu sekalian. Tidak semua orang bisa berangkat, walaupun secara lahiriahnya memenuhi manis tautoa ilaih sabila, memenuhi syarat-syarat dan sebagainya, tetapi tidak semua orang bisa berangkat memenuhi undangan Allah. Karena itu al-hujjaju wal umaru waqtullah. Orang yang berhaji maupun orang yang berumrah itu adalah tamunya Allah. Sebagai tamu Allah, maka tentu kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita bisa meraih umrah yang mabrur, umrah yang makbul. Salah satunya adalah kita harus mengikuti yang pertama apa yang disebut dengan manasikul umrah. Tata cara umrah itu harus paling tidak kita pada saat ketika Bapak Ibu melaksanakan umrah, maka hukum mempelajari manasikul umrah itu adalah wajib. Wajib sebagaimana kita di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ini yang pertama dan utama. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kita berbicara tentang manasikul umrah ini, maka tentu kita kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambil semua tata cara, baik berhaji maupun umrah itu adalah dari semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, segala persoalan, segala masalah yang muncul yang ditanyakan oleh para sahabat, 140
114.000 sahabat, bukan 100.000, 114.000 yang melaksanakan ibadah Hujjatul Wada pada tahun ke-10 Hijriah itu. Semua dari A sampai Z segala persoalan yang terkait dengan pelaksanaan haji maupun umrah itu ada di situ semua. Karena itulah kita tetap mengacu kepada tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita semarakan, kita sambut, ya, kita sambut undangan Allah SWT dengan bersama-sama melafalkan, ya, kita melafalkan labbaik Allahumma labbaik, serta labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah ungkapan dan ucapan kita dalam ikrar kita secara lisan maupun secara hati nurani untuk pernyataan sikap kita di dalam menyambut, ya, undangan itu. Sampai aku penuhi panggilan, ya Allah. Ya. Apa di situ? Intisarinya ada 4. Yang pertama, jangan sampai kita di dalam melaksanakan ibadah umrah ini, ya, ada secuil pun, ada sedarah pun, ya, ada dalam hati kita, ya, amaliyah dalam hati kita, yaitu perbuatan syirik. Jadi, ya, la syarika, tidak mempersekutukan Allah di dalam prosesi kita melaksanakan ibadah itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua apa? Innal hamda, kita menyadari pujian hanya kepada Allah yang patut, yang pantas, tidak ada kepada selain daripada Allah. Ya, wa ni'mata, dan nikmat anugerah yang Allah berikan, semuanya itu adalah dari Allah, tidak ada selain daripada Allah. Ini yang perlu kita renungkan. Wal mulk, dan siapa yang punya kerajaan, siapa yang punya penguasa ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah Allah. La syarika lah, tidak ada sekutu, tidak ada sekongkol, ya, la syarika lah, hanya kepada Allah lah. Ini yang perlu kita tanamkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita melaksanakan umrah kita ini, maka yang pertama dan utama ini adalah, pertama, kita harus luruskan niat kita. Ya, niat kita itu apa? Ya, mukhlisi lahuddin, semata-mata kepada Allah. Semua apa saja yang kita lakukan itu adalah, ya, harus niat kita adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam kita berniat melaksanakan, ya, umrah itu adalah lillahi ta'ala. Ini yang pertama, ya. Karena apa? Ini yang harus lebih utama, ya. Innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat. Niat kita ini adalah niat untuk umrah karena Allah Ta'ala, bukan karena niat-niat yang lain, bukan karena kita ingin sum'ah, bukan karena kita ingin didengar, bukan karena kita ingin, ya, ingin dilihat, ya, sehingga muncul riya dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang perlu ditanamkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang, ya, larangan ihram itu apa saja? Ya, kalau sudah berniat di tempat mikot, maka ada 13 larangan itu tidak boleh dilakukan. Yang pertama, untuk bapak-bapak dulu,
yaitu tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, baik baju yang sekarang kita pakai maupun apa yang menutupi di dalam, itu tidak boleh. Tidak boleh menutup mata kaki. Jadi sepatunya, tolong sepatunya dimasukkan dulu di koper, Pak. Ya. Jadi sekarang yang untuk Mekah ini harus pakai apa? Pakai sendal. Jangan pakai sepatu. Ya. Kalau Madinah boleh pakai sepatu. Ya. Jadi tolong ya, ini dibedakan. Ya, pakai sendal Bapak Ibu ya. Ya, bapak-bapak terutama. Ya, kemudian tidak boleh begini, menutup kepala. Tidak boleh menutup kepala. Ya, itu larangan bagi perempuan, ibu-ibu. Ada dua, yaitu tidak boleh apa? Memakai cadar. Tidak boleh menutup muka. Tidak boleh menutup telapak tangan. Tidak boleh ya. La tantakibil mar'atu wala talbasil ubazai. Jadi tidak boleh ya menggunakan ini menutup muka dan tidak boleh menutup apa? Dua telapak tangan. Tolong itu ibu-ibu ya. Tidak boleh itu. Nah, kemudian baik untuk laki-laki maupun perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian karena sudah dalam keadaan ihram. Tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh mencabut kuku, potong kuku, cabut rambut, ya, tidak boleh memotong pepohonan ya di sana di tanah haram, dan tidak boleh juga meminang, melamar, menikahkan dan dinikahkan, tidak boleh. Kemudian tidak boleh rafas ya, wala rafas wala fusuqa wala jidala bil hajj. Itu juga harus diingatkan. Tidak boleh memburu binatang buruan. Nah, ini larangan-larangan yang harus dijaga. Contoh ya, nanti dalam badan ihram terus lihat banyak burung dara di sana, terus dicoba-coba ya, tahu-tahu begitu dipegang putus dia punya apa namanya bulu, udah kena ya, kena damnya itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Dan satu hal yang patut Bapak Ibu terutama yang sudah bersama keluarga satu kamar double bed ya, selama dalam keadaan ihram tidak boleh mendekat, tidak boleh main cubit-cubitan, tidak boleh ya itu dah tanda petik ya. Kalau itu sangat-sangat berat Bapak Ibu. Beratnya apa? Ya, damnya itu adalah unta itu saja. Unta wajib lagi diganti ya. Dosa besar, jadi tahanlah. Tidak seberapa. Kalau dari Madinah itu insya Allah hanya sekitar 16 jam ya. 16 jam Bapak bertahan saja dalam keadaan ihram. Karena ihram itu artinya kita memasuki kondisi keharaman. Paham? Masuk kondisi haram yang semula itu adalah boleh dan halal. Ya, mencium istri halal, bahkan dapat pahala besar. Ya, benar nggak Pak? Tetapi dalam keadaan kita ihram, maka itu harus dihindari ya. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi ini yang harus dijaga. Jangan sekali-kali ya, larangan-larangan yang tadi saya sebutkan ini ya, supaya tetap dijaga. Sampai kapan dijaga? Sampai kita sudah bertahallul, yaitu ketika sudah kita sampai di ya Marwah pada saat sa'i yang ke-7. Paham? Nah, itulah. Nah, jadi sudah. Nah, kemudian sekarang rukun kedua. Ya. Tadi rukun pertama sudah, ya.
yang sunnahnya, yang larangannya, semua sudah kami jelaskan. Kemudian sekarang tawaf. Syarat sahnya tawaf itu, tolong, pertama adalah suci dari hadas, tidak hadas besar. Dua, suci daripada najis. Itu makanya Bapak Ibu, ketika ada orang ya naudzubillah ya kalau di pelataran itu, ketika ada tiba-tiba ada yang ya darahnya keluar Pak Dokter, petugas dan langsung terus segera jangan sampai akan menyebar ke yang lain karena itu najis. Jadi itulah, jadi sisanya itu luar biasa Pak ya. Jadi apa? Pertama, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci daripada tempat. Jadi ketika kita tawaf itu tidak boleh kita kecuali dalam keadaan berwudu, yaitu dalam keadaan suci. Ya. Yang ketiga, kemudian yang keempat, kita tawaf syaratnya, ini syarat sahnya. Kalau tidak dipenuhi maka batal, sia-sia tawafnya itu. Padahal ini adalah rukun. Rukun itu tidak bisa diganti, kecuali tidak bisa diganti dengan dam. Ya, tidak bisa diganti dengan dam. Ya, itu. Nah, oleh karenanya, pertama ya, kita dalam tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Pada putaran ke-7 itu diakhiri di Hajar Aswad. Kemudian posisi kita adalah Ka'bah itu selalu di sebelah kiri. Tidak boleh Ka'bah itu berada di sebelah kanan. Itu diingatkan. Kemudian ya syarat sahnya berikutnya itu adalah ya, yaitu mualah, bersambung, ya, continue. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak Ustaz kalau pas putaran ketiga atau keempat ya buang angin itu sepakat ijma mazhab, sepakat tidak bisa ditawar-tawar. Jadi jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan, tawaf Bapak Ibu tidak sah, batal. Karena itu cepat ya ambil air wudu ya, nanti akan diarahkan oleh Ustaz, oleh Mutawid ya, tempat wudu banyak di situ ya. Wudu ya, mau secara pokoknya saja, terpenuhinya syaratnya saja, 1 gelas air zam-zam itu bisa ya, bisa ya. Jadi ini supaya itu. Kemudian ketika umpama contoh di putaran keempat batalnya wudu, batalnya ya wudu apa? Maka nanti dihitung lagi dari keempat. Nah, 4 jadi 3 lagi di 3. Nah, ini syarat sahnya tawaf mualah. Kemudian sunnah tawaf itu mana? Yang pertama di dalam kita berpakaian ihram ini adalah ittiba. Ittiba itu artinya membuka ini, pundak kanan ini dibuka, ya, dibuka. Tentu dulu ada asbabul wurudnya, ada sebab peristiwanya, ya, sehingga Nabi memerintahkan ketika itu, yaitu untuk membuka pundak sebelah kanan ini. Ya, itu dibuka ketika tawaf. Yang ketiga sunnah ramal. Yang keempat ya sunnah berjalan kaki, kecuali ada ilat, ada sebab perlu yang pakai roda, kursi roda. Jadi selama masih kuat maka harus dengan berjalan kaki. Ini sunnah. Kemudian sunnah juga kalau istilam. Ya, istilah itu sunnah. Kalau mencium, mohon maaf, tidak mungkin Bapak Ibu bisa melaksanakan mencium Hajar Aswad ketika dalam keadaan kita tawaf umroh. Kenapa? Karena di situ kita sudah dilarang ya berharum-haruman, sementara abah itu semuanya
Ya, apalagi Hajar Aswad itu parfumnya luar biasa mahalnya. Jadi tidak boleh karena dalam keadaan kita berihram. Ya, kalau dalam keadaan tawaf sunnah boleh, ya boleh. Bapak Ibu mau mencium Hajar Aswad atau boleh memegang, ya, yang disunahkan yaitu rukun Yamani. Rukun itu artinya pojok, ya. Bahasa Arab ar-ruknu itu artinya pojok, ya, sudut. Nah, seperti ini namanya sudut, ya. Nah, dan itulah amalan-amalan sunnahnya, ya Bapak Ibu. Kemudian baca doa yang maksur. Doa yang maksud ini doa yang sudah diketahui, doa yang sudah banyak dicontohkan oleh para sahabat. Tapi Nabi mengatakan bahwa doa yang paling makbul itu adalah, ya, yang dibaca itu apa? Subhanallah. Coba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu, ya. Kemudian disunahkan dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan seterusnya, ya. Nah, itulah amalan-amalan sunnah, ya, di dalam kita bertawaf, ya Bapak Ibu yang bukan Allah. Kemudian sunnah berikutnya yaitu selesai tawaf kita sholat sunnah tawaf. Di mana? Di belakang makam Nabi Ibrahim. Jadi arah dari Multazam, ya, dari Hajar Aswad sampai rukun Irak, ini namanya rukun Irak, ya. Rukun Irak itu boleh itu, ya. Apalagi kalau, mohon maaf, jadi kalau bulan Ramadan ini, Pak, Allahu Akbar, sama dengan haji, Pak. Jadi jangan menyiksa diri, ya. Kenapa bilang menyiksa? Ya, sudah tahu manusia kayak semut, kita diinjak kalau kita paksakan di sana. Jadi boleh di mana saja, ya, di mana saja di pelataran itu atau di Masjidil Haram boleh. Kita sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawafi rakaataini, ya, mustaqbilal Ka'bah. Ya, jadi bukan kiblati di sana. Jadi al Ka'bah, mustaqbilal Ka'bah. Kenapa? Karena kita sudah berhadapan dengan Ka'bah. Ya, itu bedanya, ya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi itu terkait dengan pelaksanaan rukun kedua. Kemudian kita disunahkan minum air zam-zam. Zam-zamu lima syurbalahu. Zam-zam itu adalah 5 syurbalahu. Apa saja yang Bapak niat. Bapak sakit, ya Allah sembuhkan hamba dengan air zam-zamu ini, ya Allah. Ya Allah berikan hamba kekuatan fisik untuk meneruskan menyelesaikan umur kami dengan berkat air zam-zam, ya Allah. Ya, apa saja, ya. Zam-zam itu kalau kita mau bahas itu panjang, ya, tidak sempat nanti habis waktu maghrib nanti kelolosan, ya. Bagaimana sejarahnya zam-zam dan seterusnya, ya. Jadi ini. Nah, berikutnya baru kita masuk kepada rukun yang berapa? Rukun yang ketiga. Rukun ketiga yaitu sa'i. Dari mana kita mulai sa'i? Yaitu dari Bukit Sofa menuju ke Marwah itu 1 kali, ya. Kemudian dari Marwah ke Sofa itu dihitung 2 kali. Dari Sofa ke Marwah dihitung 3 kali. Rumusnya adalah jadi 1, 3, 5, 7 adalah kita mulai dari Sofa. Sedangkan kalau 2, 4, 6 itu adalah dimulai dari apa? Dari Marwah, ya. Jadi itulah, ya, panjang ceritanya, ya, historisnya, riwayatnya, sejarahnya, ya. Kalau itu kita akan bahas. Jadi dimulai abda'u bima pada Allah wa Rasul. Jadi kita memulai melaksanakan sa'i itu adalah dari Sofa, diawali abda'u bima yaitu saya mulai, ya, dengan apa? Karena Allah dan Rasulnya. Nah, jadi disitu disunahkan inna Sofa
ketika memasuki Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Wa man hajjal baita aw itamara fala junah alaihi ay tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya. Kita tidak bahas sekarang. Nanti kelolosan nanti. Ya, itu ada asbabnya. Nah, kalau sudah apa yang dibaca di situ? Ya, kemudian syarat sahnya sekarang. Sa'i itu tidak semua orang bisa sa'i. Ya, jadi syarat sahnya sa'i itu adalah pertama, satu, di sesudah kita tawaf. Ya, syarat sahnya sa'i sesudah tawaf. Tidak ada sa'i sebelum namanya tawaf. Harus sa'i dulu baru sa'i. Nah, ini ya. Kemudian di situ ya tidak disyaratkan suci daripada hadas. Ya, boleh dalam keadaan kita tidak berwudu, ya, itu syarat sahnya sa'i. Kemudian syarat sahnya sa'i dimulai dari Sofa, diakhiri di Marwah. Nah, ini. Kemudian sunnahnya mana? Sunnahnya itu adalah kalau kita berwudu suci dari hadas. Kemudian kita ramal di tempat lampu hijau, ya, di situ sudah ada kan, ya. Kemudian baca doa yang maksur, ya. Nabi mengatakan doa yang disukai oleh Nabi itu adalah ketika kita sa'i, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Coba, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itulah syarat sahnya sa'i sudah. Kemudian kalau seandainya ya Bapak sudah kepepet maksudnya udah tahan sudah ini, mau pipis ya, mau berangkat, silakan ya, keluar sebentar nanti balik lagi. Kemudian adalah mualah, ya, itu syarat saja. Jadi mualah terus menerus berlangsung. Kemudian juga disunahkan untuk jalan kaki kecuali bagi yang berhalangan, yaitu memakai kursi roda. Nah, inilah. Jadi ada ilangnya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau dalam keadaan sehat ya jangan ikut-ikutan lah. Apalagi sekarang ada lagi modern sekarang ini. Ya, di lantai berapa Ustaz? Ya, itu pakai mobil golf di lantai 3. Berapa riyal? 50 ya? Ya. Hah? 100 komplit, yaitu tawaf dan sa'i. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau sudah merasa memang udah tak kuat ini Pak Ustaz, nah barulah kita carikan dari kanan. Tapi risiko kalau sudah pakai kursi roda di tempat sa'i, itu risikonya yang namanya tidak mungkin kita akan carikan Bapak Ibu adalah orang Indonesia, maka yang menjadi adalah orang Arab. Larinya sudah tidak bisa diadu, pertolongan sudah. Nah, kemudian setelah itu baru kita tahallul, ya. Rukun yang keempat itu tahallul itu adalah maksudnya apa? Memasuki kondisi kehalalan. Yang tadi yang 13 macam yang diharamkan itu sudah menjadi halal, halalan thayyibah, sudah memasuki kondisi halal, dibolehkan. Itu makna daripada tahallul, yaitu ditandai dengan kita memotong rambut minimal 3 helai, atau disunahkan dengan apa tadi, dengan muhallik, yaitu gundul, yaitu membotak semua, ya, itulah. Jadi sudah selesai, ya, sederhana. Tetapi jangan lihat dari kesederhanaan yang tadi wajibnya ini, syaratnya ini, ya, larangannya ini, sunnahnya ini, tetapi supaya betul-betul kita hayati betul, meresapi bahwa semua proses itu adalah dalam konteks ya ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini yang intinya. Karena itu harus betul-betul ya. Apalah artinya kita ini? Apa artinya gubernur? Apa artinya presiden? Apa artinya pejabat? Apa artinya kita kaya dan seterusnya. Semua itu adalah kita lepaskan diri kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana simbol daripada kita menggunakan pakaian ihram kita yang hanya 2 helai. Ya, disitulah ya kesatuan manusia di hadapan Allah SWT. Tidak ada perbedaan status, tidak ada perbedaan pangkat dan jabatan dan seterusnya. Itulah makna dan hakikat daripada kita ya menggunakan pakaian ihram yang diperintahkan, sehingga pakaian yang macam-macam merek dan sebagainya itu adalah ya tidak diperkenankan di hadapan Allah kita sama. Ya, Bapak bisa bayangkan, mungkin kalau di luar kita di arena tawaf atau dalam kita di luar kita arena kita tawaf maupun sa'i, begitu kita main siku-siku, disiku dan sebagainya, ya mungkin Bapak akan langsung menangis dan sebagainya. Tapi itu semua tidak kita rasa gerak kita, kekuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu simbol ya kita ada di sini di hadapan Allah SWT, yaitu Baitul Atiq, yaitu ya rumahnya Allah, rumah tua daripada Allah yang didirikan untuk siapa? Ya, inna awwala baitu wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, inilah ya Bapak-bapak Ibu sekalian, secara ringkas penjelasan daripada manasikul umrah kita. Kemudian sekarang akan dilanjutkan, ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Ustadz kita ya. Jadi kita mohon maaf untuk yang ke Madinah, jadi kita pakaiannya pakaian seragam NRA ya, atas sok, yang bawahnya boleh pakai kain, boleh pakai sepatu dan seterusnya. Karena kita masih ada di sana, itu adalah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pagi. Kalau bulan Ramadan, Sabtu pagi kita berangkat. Karena apa? Pertimbangannya adalah sebelum iftar, sebelum berbuka kita sudah sampai di hotel. Beda dengan ketika kita umrah di luar Ramadan, kita berangkatnya jam 1 atau jam 2 ke kali. Nah, inilah sekedar apa yang kami sampaikan ya. Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dan kita tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf agar dilanjutkan oleh Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.